Akhirnya itu di-setel. Sesudah di-setel terjadilah pembicaraan bahwa Anggodo itu bilang pokoknya Bibit sama Chandra dan Bibit itu harus masuk penjara. Begitu masuk penjara kita habisi di dalam. Banyaklah korbannya pada waktu. Nah saya sendiri jadi korban juga. Tiba-tiba 12 ajudan saya itu yang dari Polri mundur secara serentak. KPK itu selama sampai saya memimpin itu sudah 12 kali diuji oleh berbagai kelompok masyarakat agar KPK itu bubar atau lemah gitu. Halo semuanya, kita jumpa kembali dalam Ketok Palu Mahfud. Ketok Palu Mahfud merupakan podcast yang secara khusus mengulas putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah diputus Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Anda pernah dengar cicak versus buaya? Istilah ini besar sekali pada tahun 2009 saat KPK sangat garang, bahkan KPK bisa menangkap pimpinan Polri. Kali ini kita akan membahas kejadian luar biasa dalam sidang MK yang terjadi saat konflik antara dua institusi penegak hukum, KPK dan Polri, atau lebih dikenal pada saat itu dengan cicak versus buaya. Apa yang dilakukan MK saat itu tidak cuma membebaskan dua pimpinan KPK yang dikriminalisasi, tapi menjaga harapan publik akan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menyegarkan memori, kurang lebih sekitar 15 atau 14 tahun yang lalu, sebelum memulai diskusi, mari kita simak video yang satu ini. Kisah cicak versus buaya di 2009 bermula saat Kabar Reskrim saat itu, Komjen Susno Duaji mengungkap kemarahan karena ponselnya disadap KPK yang menyidik kasus Bank Senturi. Dalam majalah Tempo, Susno mengatakan, cicak kok mau melawan buaya? Sebagai personifikasi KPK sebagai cicak dan Polri sebagai buaya. Polri melancarkan serangan balasan, menyatakan dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto, telah menerima uang dari Direktur PT Masaro Radiocom, Anggoro Wijoyo. Chandra dan Bibit dijadikan tersangka. Akibat status tersangka, Bibit dan Chandra langsung diberhentikan sementara oleh Presiden SBY sebagai pimpinan KPK. Untuk membuktikan kasus yang menimpa mereka rekayasa, Bibit dan Chandra mengajukan uji materi di MK. Namun, Bibit dan Chandra tiba-tiba ditahan polisi saat mendatangi Mabes Polri untuk wajib lapor. Polri memakai rekaman pembicaraan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan Anggoro Wijoyo di Singapura untuk menjerat Chandra dan Bibit. Penangkapan Bibit Chandra memunculkan dugaan kriminalisasi KPK dan menuai unjuk rasa di mana-mana. Presiden SBY juga membentuk tim independen verifikasi fakta atas kasus ini diketuai Adnan Buyung Nasution. Dalam sidang uji materi, MK membuat langkah monumental. MK memperdengarkan rekaman dugaan rekayasa kasus atau kriminalisasi pimpinan KPK berisi suara Anggoro Wijoyo dengan seseorang. Saya kodo nasib PDI di tangan. Tangan iki nek ngene aku tak gendeng. Tim independen juga merekomendasikan Presiden memberi sanksi kepada pihak yang terlibat dalam kasus penahanan Bibit dan Chandra. Kemudian, MK mengeluarkan putusan MK nomor 133 tahun 2009 yang menyatakan pimpinan KPK baru dapat berhenti atau diberhentikan bila telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Itu tadi video rangkuman konflik besar saat itu. Untuk membahas ini sudah hadir bersama saya, Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2009 saat kejadian peristiwa cicak versus buaya, Bapak Profesor Mahfud MD. Selamat datang, Prof. Mahfud. Ya. Wah, Abdan. Hari ini kita biru-biru nih, Prof. Ya. Dan tidak hanya dengan Prof. Mahfud, saya juga ditemani
seperti biasa oleh pakar hukum tata negara yang merupakan dosen dan senior saya dari Universitas Islam Indonesia, Bang Suparman Marzuki. Selamat datang Bang Parman. Terima kasih ya, Bang. Biru juga. Hari ini kita senada. Saya mau mulai dulu dari Bang Parman nih, Bang. Melihat peristiwa sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu ya. Kalau 2009 artinya kan sekitar 15 tahun yang lalu, peristiwa cicak versus buaya. Ini kan seolah-olah memperlihatkan satu arogansi institusi penegak hukum. Nah, ini saya mau dengar dulu dari Bang Parman nih. Pada saat itu kejadiannya seperti apa Bang persisnya? Iya, pada masa itu memang sedang ada ketegangan. Ketegangan antara Polri dan KPK terkait kewenangan KPK yang sedang melakukan penyelidikan atas dugaan terjadi tindak pidana korupsi oleh seseorang, institusi gitu ya. Dan di dalam perkara itu ada dugaan juga bahwa petinggi Polri menjadi bagian dari perlindungan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Nah, petinggi Polri itu merasa langkah-langkah dia sebagai seorang Kabareskrim waktu itu dikuntit, ya, disadap teleponnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu yang bersangkutan tentu bereaksi. Dan seingat saya, reaksi dari Pak Susno Duaji yang waktu itu adalah Kabareskrim, merespon pertanyaan wartawan di DPR. Kok Bapak tahu handphonenya disadap? Ya pasti tahu, teknologinya kepolisian itu jauh lebih canggih daripada teknologinya KPK. Mengadu kemampuan. Nah, lalu dia mengibaratkan perbedaan kecanggihan itu seperti buaya dan cicak. Nah, buaya itu tentu Mabes Polri, kepolisian, dan cicak itu ya KPK lah. Jadi saya pasti tahu begitu. Nah, jadi dari situ sebetulnya kemudian perkara ini membesar, ya. Dan kepolisian mengambil langkah-langkah yang di luar dugaan semua pihak, termasuk Presiden SBY waktu itu pasti juga terkejut dengan langkah ini. Hingga sebagian dari perkaranya, karena Bibit dan Chandra itu ditahan dengan sangkaan melakukan tindak pidana juga, menerima suap dari seseorang, dan diminta untuk diberhentikan. Karena sudah ditahan, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tentu Bibit Chandra melalui penasihat hukumnya mengajukan uji materi atas pasal yang bersangkutan, pasal Undang-Undang KPK. Apakah betul bisa diberhentikan? Nah, dalam kerangka itulah MK mengambil putusan yang cukup berpihak pada pemberantasan korupsi. Dan tentu MK punya pertimbangan hukum. Dan saya kira Pak Mahfud adalah hakim yang menangani perkara itu. Menarik kalau bahas berkaitan dengan MK dan KPK. Ini kan sama-sama lahir setelah reformasi. Artinya dua lembaga ini kan lahir karena ada distrust dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Kemudian keterlibatan MK terhadap peristiwa cicak versus buaya ini. Saya kira karena ada pelaku sejarah. Pada saat itu Prof. Mahfud sebagai ketua ya Prof. Ya. Nah kira-kira melihat video tadi teringat kembali Prof. Iya, saya ngasih ingatan ya. Sebelum saya masuk ke masalah hukumnya tadi, agar konstruksi kasusnya itu jelas, putusan hakim itu kan tidak lepas dari situasi saat itu. Ini ada isu yang berbarengan yang disampaikan oleh Pak Suparman tadi. Pada saat itu ada isu Pak Antasari Azhar itu dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian dipidanakan oleh polisi atas dakwaan telah membunuh seorang bernama Nasruddin. Ya. Nah, ini kan begitu Antasari Azhar masuk penjara, lepas ini ada isu politiknya, katanya ada yang karena apa, pokoknya masuk penjara lah. Pada saat yang sama tadi polisi merasa lebih besar kan dari KPK. Lalu dimunculkan kasus baru. Kalau Antasari Azhar ini sudah masuk penjara, agar KPK itu mati harus diambil lagi 2 orang. 2 orang komisioner? 2 orang komisioner juga harus dipidanakan agar tinggal 2. Kalau sudah tinggal 2,
berarti mati nih KPK. Oh, berarti artinya ada tindakan-tindakan setelah Antasari Azhar sengaja dibuat untuk melumpuhkan KPK, Prof? Sengaja dibuat untuk melumpuhkan KPK. Alasannya itu tadi, yang secara personal Pak Susno Duaji itu disadap. Tapi juga memang pada waktu itu di lingkungan Polri sudah ada kemarahan kepada KPK. Nah, oleh sebab itu lalu dicarikan alasan itu bahwa si Bibit Samad dan Chandra Hamzah menerima suap dari Anggoro atau dari seseorang lah. Salah satu pengusaha besar pada saat itu. Diturunin suapnya di mana? Di sebuah tempat lah di toko. Ini ada buktinya parkir mobilnya. Kamu menerima sekian gitu. Padahal itu enggak ada gitu. Ketika bilang enggak ada, saya enggak melakukan itu. Nanti buktikan aja di pengadilan kan gitu ya. Bahkan si Bibit Samad itu sedang ada di luar negeri pada tanggal dia dinyatakan kamu nerima uang di tempat ini. Ini yang nyerahkan uangnya ini ngaku, kamu yang nerima gitu. Loh, ini buktinya saya sedang ada di luar negeri, ini paspor saya, ini tiket saya, ini tiket berangkat, ini tiket pulang gitu. Tapi udah nanti dibuktikan di pengadilan tersangka. Kan lumpuh tuh KPK. Ya kan? Karena di situ masuk. Tiga orang itu ditangkap. Iya, lalu masuk ke MK. Pada waktu itu keluarnya wah ini rekayasa. Rekayasa nggak ada yang bisa nolong kan, melalui polisi begitu besar polisi kekuatannya. Terus siapa pengacara, nggak ada yang berani. Lalu datang ke MK pengacaranya itu BW Bambang, waktu itu belum ketua MK dia. Bambang Wijanto datang, Pak ini jelas rekayasa. Apa buktinya rekayasa? Berarti belum menjadi komisioner KPK? Belum ya? Dia belum di KPK. Ini buktinya ada transkrip pembicaraan telepon antara pejabat Polri, pejabat Kejaksaan Agung, pejabat LPSK, pengacara Bonaran udah almarhum sekarang. Pembicaraan tuh ngatur, isinya itu ngatur agar Bibit dan Chandra tuh apapun alasannya itu dipenjarakan. Agar KPK ini lumpuh. Kan sesudah 3 masuk kan berarti lumpuh. Menurut undang-undang kan harus 3 minimal yang ngambil keputusan. Nah pada waktu itu hak penyidikan masih ada di komisioner. Nah, dan itu harus 3 minimal untuk menetapkan sebuah perkara. Nah disitulah kemudian masuk ke MK menguji undang-undang tadi Pak Parman yang mengatakan bahwa kalau seorang menjadi tersangka diberhentikan kan dari jabatannya. Nah itu kemudian ribut KPK macet terus gimana ya? Kalau masuk ke MK itu kan menguji pasal. Nah pasalnya ini kan benar, kenapa sih orang kalau diberhentikan karena KPK itu lembaga penegak hukum yang luar biasa ya kalau ininya terlibat hukum ya langsung diberhentikan agar seorang KPK betul-betul baik gitu. Berarti saat Anda menjabat sebagai Ketua MK, Prof. Mahfud, itu posisinya menjadi penengah antara cicak versus buaya ini? Iya, lalu saya periksa. Kalau begitu kita dengarkan rekaman, ribut semua. Loh, MK itu kan menguji kalimat dengan kalimat. Kalimat undang-undang dengan kalimat undang-undang dasar. Kenapa? Kalau orang rekaman kasus konkret, itu urusan pengadilan, bukan pengadilan konstitusi gitu. Itu pengadilan umum katanya. Tapi enggak, ini berpotensi merugikan hak. Nah, lalu, wah itu tarik-menariknya dengan polisi luar biasa. Karena yang punya rekaman itu KPK. Yang punya rekaman yang itu. Tapi KPK sendiri enggak berani mengeluarkan rekaman itu. Takut. Gitu. Saya katakan, enggak, pengadilan dalam Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar rekaman itu dibawa ke sini. Polisi ngancam, kalau nanti diantar ke MK, akan disita di gedung MK. Saya bilang, ya silakan sita, ini perintah hakim, saya bilang. Akhirnya, itu di-setel. Sesudah di-setel, terjadilah pembicaraan bahwa Anggodo itu bilang pokoknya Bibit sama Chandra dan Bibit itu harus masuk penjara. Begitu masuk penjara kita habisi di dalam. Mau dibunuh, ada di perekamannya. Lalu cara ngatur ini melibatkan wakil jaksa agung waktu itu. Terlibat pembicaraan juga di situ untuk ngatur itu. Tapi jangan lupa ya dikirim itu. Ya. Nah, tapi jangan lupa ya nanti dikirim ya duren 2 itu gitu. Gitu kan. Jam intelnya terlibat. Lalu LPSK 2 yang terlibat. Ngatur untuk menjarakan ini. Kemudian semuanya udah, lalu DMK saya setel.
Nah, ketika sel orang dengar ini semua, jam 2 kira-kira seputus, jam 5 sore udah demo di HI di mana-mana. Adnan Buyung tadi yang tim dibentuk itu tadi, itu langsung menjemput Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Ini sudah ada putusan MK bahwa ini rekayasa. Oh. Gitu. Itu kan. Pada saat itu berarti peran MK luar biasa. Dipulangkan. Iya. Akhirnya Bibit sama itu. Nah, disitulah kemudian yang jadi sasaran MK dari polisi. Oke, sebelum masuk nih Prof, ke cerita bagaimana tekanan Mahkamah Konstitusi saat itu. Ini tadi menarik Bang Parman. Prof Mahfud menyampaikan, MK biasanya menguji sesuatu hal yang dari kata ke kata, dari tafsir ke tafsir. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian ada satu fenomena yang sangat monumental ya Prof. Dibukalah suatu rekaman sebagai bukti pada saat kasus Cicak bukti bahwa sebuah pasal yang benar itu bisa disalahgunakan gitu loh. Oke. Kalau ini dari bukti rekamannya kan gitu. Kalau dari pandangan Bang Parman sebagai pakar hukum nih melihat itu dijadikan bukti yang kemudian bisa dijadikan putusan pada akhirnya. Iya. Itu gimana, Bang? Iya, hakim itu punya kewenangan untuk menghadirkan informasi apapun. Petunjuk apapun. Termasuk rekaman. Iya, yang bisa meyakinkan hakim tentang benar tidaknya suatu peristiwa. Ya. Jadi apakah pada ujungnya dia akan menjadi pertimbangan dalam putusan atau tidak, itu kan kewenangan hakim. Jadi memutar itu sendiri boleh. Apakah putaran video atau audio visual itu nanti akan dipertimbangkan dalam putusan, itu kewenangan hakim. Tetapi memutar itu boleh, gitu ya. Sebagai bagian dari upaya majelis hakim mencari kebenaran tentang benar tidaknya suatu peristiwa. Nah, dalam konteks ini pengajuan uji undang-undang KPK terhadap undang-undang dasar dalam rangka ngecek atau memastikan tafsir MK, apakah orang yang sudah jadikan tersangka bisa diberhentikan. Kan bukan semata-mata untuk menguji letterleh ya antara konteknya undang-undang KPK dengan konstitusi. Tapi terhadap kejadian. Tetapi untuk memastikan sebenarnya uji ini ada suatu peristiwa abnormal. Oh, oke. Ya. Bukan uji karena sesuatu yang normal. Ada peristiwa abnormal. Nah, MK kan nggak mau menguji sesuatu yang ada peristiwa abnormal di belakangnya. Jadi kalau ada peristiwa abnormal nggak dibuka, MK bisa salah membuat putusan gitu loh. Nah, MK nggak mau salah, nggak mau keliru. MK ingin benar pertimbangannya itu. Karena itu boleh dibuka. Ya, boleh dibuka. MK nanti bisa, apakah itu bisa dijadikan bukti? Bisa. Gitu. MK punya kewenangan kok. MK itu punya 11 metode interpretasi. Lebih dari itu, saya sependapat dengan Bismar Siregar. Dalam beberapa kesempatan dia mengatakan, hakim itu hukum. Dan dia bisa membuat hukum. Dia bisa menafsirkan hukum. Kalau keadilan menghendaki, ya dia bisa kesampingkan kepastian hukum. Nah, inilah yang ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara membuka rekaman pembicaraan dalam perkara rangkaian peristiwa Cicak Buaya itu, yang akhirnya meyakinkan hakim MK dan publik pada umumnya bahwa uji materi itu tertangkapnya Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Lalu upaya untuk membuat MK lumpuh dengan menjadikan mereka sebagai tersangka, melengkapi ketersangkaan yang lain, ini bagian dari upaya untuk melumpuhkan KPK. Rekayasa melumpuhkan KPK. Nah, tentu saya pun kalau saya berada pada posisi hakim MK waktu itu, saya akan berpikir yang sama. Dan saya akan mengambil keputusan yang sama. Itu. Tapi gini, Prof Mahfud. Ya. Prof Mahfud tadi kan memutus sesuatu hal yang tidak biasa gitu. Dengan rekaman dan peristiwa yang abnormal. Tidak lama ada putusan itu, kemudian salah satu tim, Bang Adnan Buyung Nasution, bawa Chandra Hamzah sama Bibit Samad keluar tuh. Karena memang tidak bisa kalau belum ada putusan pengadilan. Ya. Dan itu kan menarik perhatian publik. Iya. Ketika kondisi negara tidak baik-baik saja kan di sini ada yang paling bertanggung jawab selain dari Mahkamah Konstitusi. Artinya presiden kan pasti punya peran penting juga. Iya.
pada saat itu seperti apa tuh, Prof? Peran pentingnya Presiden, waktu itu Pak SBY betul-betul punya perhatian ke sini, makanya membentuk tim Adnan Buyung Nasution itu. Oh, itu hasil dari bentukan Pak SBY pada Pak saat SBY yang bentuk, itu timnya Pak SBY. Sekretarisnya kalau nggak salah Anies Baswedan ya. Iya. Tim Ada Denny juga di dalam. Denny Indrayana pokoknya. Itu yang kemudian tim ini mempelajari terus, memang disuruh oleh SBY ini apa sih kasus yang sesungguhnya apa gitu. Lalu ketemu itu bahwa dia direkayasa atas kolusi dengan Anggodo Wijoyo gitu ya. Nah kemudian akibatnya menjadi dramatis. Pertama mulai dari Bareskrim Pak Susno. Pak Susno itu kemudian dituding oleh masyarakat. Ini biang kerok. Tetapi Pak Susno merasa dibiarkan oleh Polri. Tidak ada yang bela di Polri ketika Susno itu jadi sansak. Akhirnya dia membocorkan. Sebenarnya mafia di polisi, kantor ruangannya ada di sebelahnya kantor Kapolri itu. Gitu. Iya. Jadi ngebuka semuanya. Buka. Kapolri marah dibuka korupsinya Susno di Jawa Barat. Ketika Kapolda korupsi ditangkap oleh anak buahnya dia. Masuk penjara. Itu satu, korban dari itu. Yang kedua, Wakil Ketua Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pak Ritonga namanya ya, mengundurkan diri. Karena dia terlibat pembicaraan itu. Yeah. Jaksa Agung satunya jamentalnya juga terlibat, tapi saat putusan MK turun ya udah pensiun. Sehingga tidak ada tindakan administratif. Banyaklah korbannya pada waktu. Nah saya sendiri jadi korban juga. Pada saat itu tekanan secara tekanan kepada saya banyak. Tiba-tiba 12 ajudan saya itu yang dari Polri, saya punya ajudan 2, kemudian yang motor di depan 2, motor saya 1 untuk keamanannya. Yang jaga pintu di rumah saya itu ada 4. Kalau ada apa gitu. Yeah. Pokoknya 12 semua tiba-tiba mundur secara serentak. Yang pamit mundur tuh anak-anak kecil itu, ajudan-ajudan kecil. Pak, saya sekarang mau berhenti bekerja. Kenapa katanya? Ya enggak nyaman saja gitu. Ya sudah, saya bilang, saya enggak mau berdebat dengan dia. Pulang, saya ke kantor, bilang ke sekjen ini mundur ini orang. Saya enggak mau berdebat dengan anak-anak. Dan kesimpulan saya bilang, tidak mungkin polisi itu mundur kalau tidak ada yang nyuruh. Yeah. Nggak mungkin kan? Desersi itu kalau dalam undang-undang. Desersi. Tekanan itu nggak hanya ke Anda, tapi orang terdekat Anda juga. Iya, nekan saya itu ajudan ditarik agar saya jalan sendiri. Nah akhirnya apa? Saya ngambil kesimpulan. Sekjen saya bilang, Pak Janet, Pak, udah Pak, nyewa pengawal swasta aja. Kan banyak tuh pengawal swasta sekarang, biro jasa. Saya lalu menghubungi Pak Joko Suyanto dan Pak SBY, Pak. Saya ini tidak punya pengawal, saya pejabat ring 1. Saya terpaksa nyewa detektif swasta ngawal saya karena Polri tidak mau. Kaget Pak SBY. Wah itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi kata Pak SBY. Tapi ini sudah terjadi kan. Sehingga waktu itu saya yang biasanya dikawal orang banyak hanya berjalan dengan sespri. Gitu. Kemana-mana. Itu kan bahaya sekali. Tapi kemudian saya minta bantuan diam-diam ke teman saya, ke Pak Luhut. Dikirim orang lah, Kopassus gitu. Sudah Pak Mahfud pergi kemana-mana tuh ada Kopassus di belakang. Nggak usah gitu, aman. Lalu sesudah itu Banser datang. Pak Mahfud katanya, konversi pers tiba-tiba Pak Mahfud kalau polisi nggak mau mengawal, 500 orang tiap hari gratis mau ngawal Pak Mahfud di MK ini. Pokoknya bekerja terus gitu. Dari Jawa Timur Kiai Fawaid datang juga memberi dukungan Pak Mahfud terus. Ini menegakkan hukum kok ini. Nah akhirnya dengan keributan itu mungkin oleh Pak SBY atau oleh Pak Joko Suyanto kali Polhukamnya ya, Polri diutus ketemu saya. Kapoljana namanya Pak Suyono atau Pak siapa, Kapolda itu datang, Pak saya diutus oleh Mabes Polri untuk menyampaikan kepada Bapak bahwa anak-anak yang mengundurkan diri itu salah. Sekarang Bapak tinggal minta pengawal yang kelas 1. Yang mana aja Bapak boleh. Karena Bapak adalah pejabat ring 1 gitu. Jadi saya sempat 3 hari nggak punya ajudan. Termasuk ajudannya hakim-hakim lain ditarik semua. Oh, berdampak dengan hakim lain? Oh iya, semua. Ada yang kemudian dicarikan swasta nggak mau.
Ada yang sudah kalau tarik aja, saya enggak perlu pengawal gitu. Ya hakim yang gitu enggak bahaya. Kalau ketuanya kan bahaya kalau sendirian. Nah itu peristiwa dampaknya. Jadi besar dampak kasus cicak buaya itu. Nah tapi kemudian sesudah itu KPK mulai normal lagi. Mulai jalan lagi. Sudah itu ada peristiwa lagi kan. Terus benturannya dengan polisi terus. Sampai sekarang kayaknya ya berbuntut-buntut tuh. Kayaknya kalau ngelihat perkembangan KPK sampai hari ini, Prof Mahfud, apalagi terakhir tahun 2019 ya, ada peristiwa reformasi di korupsi, itu kan ada satu upaya pelemahan KPK. Nah mungkin peristiwa cicak buaya ini sebenarnya membuka tabir, memperlihatkan bahwa MK punya peran penting untuk menjaga KPK yang saat itu lagi gencar-gencar ya Bang Parman ya, untuk dilemahkan oleh institusi Polri. Tapi bagus sebenarnya KPK itu selama sampai saya memimpin itu sudah 12 kali diuji oleh berbagai kelompok masyarakat agar KPK itu bubar atau lemah gitu. Tetapi selalu kami bela sampai 12 kali pokoknya diuji pasal ini tetap, uji pasal ini tetap, bahkan disuruh bubarkan karena di undang-undang itu KPK dalam waktu 1 tahun sesudah dibentuk undang-undang harus sudah mempunyai KPK di berbagai daerah, ya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Itu terlewat. Digugat ke MK ini harusnya bubar nih. Waktu itu diputus oleh MK, enggak, diberi waktu 2 tahun lagi. Kalau enggak bubar saat itu. Sampai 12 kali digugat oleh KPU, digugat oleh apa gitu. Nah sekarang ini kayaknya yang bela enggak ada. Dulu Pak SBY membela terus KPK. Pokoknya kalau KPK dalam ancaman itu Pak SBY jangan sampai terjadi gitu. Jadi dia selalu mencari jalan bersama gitu agar KPK itu tetap eksis. Wah, Anda mungkin masih kecil waktu itu ada peristiwa semut hitam ya tengah malam. Orang baju hitam membela KPK karena KPK waktu itu mau diserang oleh polisi. Ceritanya ya, isunya udah mau diserang. Ribuan orang datang tengah malam melindungi KPK. Begitu dicintai waktu itu KPK di tahun 2011-12 itu ya. Pelemahan KPK ini tidak hanya melalui jalur-jalur konstitusional aja ternyata ya Pak Mahfud ya, tapi lewat-lewat. Oh iya, teror juga. Teror yang luar biasa. Juga. Bahkan ketua PPATK-nya itu pernah waktu ketua saya ingat ketua PPATK Yunus Hussein tuh tengah malam tuh nelpon saya. Semacam menyampaikan kegunaannya apa, dia diancam mau pulang tuh mau ditembak di jalan katanya. Gimana ini katanya? Karena dia yang membocorkan rekening-rekening itu. Waktu PPATK. Wah, diteror dia malam-malam itu. Telepon saya sedang, udah Pak, nggak usah pergi aja di situ dulu, besok kita urus, saya bilang. Nggak pulang dia. Karena ya mungkin hanya ditakut-takuti, tapi kalau ditembak bener kan susah. Awas kamu keluar dari kantor nanti mati kamu gitu. Nggak pulang dia. Pak Mahfud, melihat rangkaian peristiwa cicak versus buaya, ini kan ada satu target upaya untuk melemahkan KPK. Tadi Pak Mahfud sempat bilang kan, ada beberapa jalur-jalur konstitusional juga yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang mencoba untuk gimana caranya KPK ini lemah. Nah kebetulan Bang Parman, Pak Mahfud, saya punya catatan nih, beberapa putusan-putusan yang pada saat itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan hasil putusannya. Langsung aja kita lihat di layar nih. Nah, ini peran MK di era Mahfud dalam melindungi KPK. Pada saat itu jelas sekali MK menjadi penengah untuk memperkuat institusi KPK. Ada beberapa putusan. Pertama yang tadi sempat disinggung Bang Parman. Putusan MK nomor 133 menyatakan pimpinan KPK baru dapat berhenti atau diberhentikan bila telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dan ini yang kemudian Adnan Buyung Nasution membawa Chandra Hamzah dan Bibit Samad keluar ya. Dijemput ke penjara sama dia. Dan ada putusan-putusan lain yang menarik. Nah, kalau melihat putusan-putusan yang tercapture dalam gambar, Pak Mahfud, Bang Parman, kira-kira dari Bang Parman dulu Bang, melihat kondisi situasi peran MK, ini kan sangat besar sekali untuk memperkuat bagaimana institusi KPK ini bisa bekerja dan bisa melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, melihat kondisi sekarang nih Bang Parman gimana nih Bang? Ya, sebelum sampai ke situ ya, KPK itu kan bukan hal baru, ada upaya orang untuk membuatnya tidak berdaya. Sejak zaman 2009 kan, sejak era 2009 itu sudah ada upaya-upaya menggunakan jalur hukum untuk melemahkan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2005, Pak. Malah sejak tahun zaman 2005. Pak Jimli lebih banyak lagi. Oh, iya. Saya aja udah, waktu saya tuh berapa tuh, 5, 6. Saya kayak rasanya dapat 7 gitu. Berarti KPK ini institusi yang tidak diinginkan ya. Sejak zaman Pak Jimli dulu udah mau dihancurkan, dibela oleh Pak Jimli. Suruh bubarkan. Anda bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan KPK sebagai institusi produk reformasi yang diharapkan menjadi institusi penting terdepan dalam membersihkan negara ini dari korupsi. Itu terus berusaha untuk digergaji. Tentulah bukan kekuatan-kekuatan pro anti korupsi yang mau menggergaji itu. Tentulah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dalam situasi chaos. Ya kan? Negara kalau dalam keadaan chaos, suatu bangsa dalam keadaan chaos itu artinya nggak ada aturan hukum, aturan hukumnya tidak berjalan, ya kan? Aparat penegak hukumnya korup, itu chaos artinya. Nah, orang-orang yang senang dengan situasi chaos ini menginginkan KPK itu tidak berdaya. Jadi upayanya itu panjang sekali. Nah, kita bersyukur ada institusi pengadilan yang punya kewenangan untuk menguji undang-undang itu waras. Ya, waras, rasional, bahwa nggak cukup alasan hukum secara konstitusional untuk menyatakan uji materi yang diajukan kaum kiostik itu, yang pengen KPK ini lumpuh, kaum chaos itu ya, itu diterima. Jadi MK membatalkan itu bukan berarti semata-mata membela KPK sedemikian rupa tanpa dasar hukum. MK kan institusi hukum, ditolak karena tidak konstitusional, ya, tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana didalilkan oleh pemohon itu. Nah, jadi sampai sekarang itu terjadi. Hong Kong itu jauh dramatis ketimbang pertentangan kita. Pada suatu masa KPK Hong Kong itu pernah diserbu betul oleh polisi Hong Kong dan ada korban jiwa. Tetapi pemerintah Hong Kong itu, ya, presidennya itu, perdana menterinya itu bersikap tegas membela Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga pernah pada suatu masa itu dilakukan pembersihan besar-besaran di lingkungan kepolisian di Hong Kong itu. Dan sekarang kepolisian Hong Kong itu salah satu kepolisian terbersih di dunia, di mana bisa bekerjasama dengan baik dengan KPK, rapi sekali. Maka KPK Hong Kong itu sering menjadi referensi. Ya, KPK kita paling sering itu mengundang atau mengunjungi. Gitu. Sayangnya di kita ini ya, presidennya itu, kan presiden ini yang punya kewenangan besar. Karena polisian itu di bawah perintah dari presiden langsung. Nah, kalau presidennya mengambil posisi yang tegas terhadap kepolisian, ya KPK nggak bakal dibegitukan. Gitu. Sekalipun pada masa Pak SBY mengambil posisi lumayan lah ya, kita mesti beri penghargaan gitu. Tapi kan tidak cukup, sangat tidak cukup. Nah sekarang KPK ya di beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi institusi yang berani menegakkan prinsip-prinsip hukum ketika perkara itu diuji di berbagai level. Ada yang diuji di Mahkamah Agung, ada yang diuji di MK. Nah, MK-nya sendiri punya problematik yang tinggi juga. Chaos juga tuh. Iya, chaos juga. Chaos juga. Nggak bisa menjadi sandaran untuk menyelamatkan institusi-institusi ini gitu. Termasuk juga, kira 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo juga bukan menjadi bagian dari penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi justru terdepan di dalam melemahkan KPK. Gitu. Pak Mahfud, jalan panjang KPK itu kan sampai hari ini, kalau dari analisisnya Bang Paraman ya, selaku pakar hukum, itu tidak begitu menguat, justru malah terus melandai dan melemah. Pada saat Pak Jimli kan banyak pengujian untuk upaya melemahkan KPK. Begitupun pada saat Pak Mahfud, apalagi ada peristiwa cicak versus buaya. Itu kan peristiwa besar yang pada saat itu cukup dramatik dan memberikan pengaruh terhadap kondisi ketatanegaraan kita, termasuk bagaimana KPK itu mau dilemahkan. Kalau ngelihat kondisi saat ini Pak Mahfud dulu pernah memperjuangkan KPK pada saat peristiwa cicak versus buaya. Pak Mahfud melihat KPK saat ini itu seperti apa? Setelah kemarin
ramai-ramai reformasi di korupsi, Bang Parman, yang semua orang itu turun karena KPK dilemahkan karena tidak lagi menjadi independen. Ya sama, saya melihat sekarang KPK ini lemah. Personil-personilnya sendiri kan banyak yang bermasalah tuh. Dulu ada yang perempuan itu pelanggaran etik, lalu Pak Firly diberhentikan, Mas Gufron juga baru saja kena etika gitu ya. Dulu yang begitu enggak ada. Dulu orang KPK itu hanya sebagai contoh untuk menunjukkan ke publik kalau bepergian itu bawa minuman sendiri lah. Oh. Nggak mau dikasih teh di mana nggak boleh KPK. Dan kalau ke daerah nggak boleh ketemu orang. Masuk langsung hotel, nggak boleh ketemu siapapun gitu. Nah, sekarang ini kan tindakan-tindakannya banyak, laporan juga yang tidak jalan, banyak yang sudah memenuhi syarat tiba-tiba terpotong. Dan orang sudah bisa menduga, oh ini kasus politik, ini apa gitu kan banyak sekarang ya. Komisionernya sewa helikopter. Ya, iya. Sekarang ini sedang sangat lemah, nggak berani menyentuh pejabat-pejabat tertentu. Ya, ada orang sudah tersangka juga tiba-tiba kalah gitu di pra peradilan ketika akan ditersangkakan lagi, hambatannya luar biasa banyak gitu. Nah ini sebenarnya KPK sekarang ya sudah sangat lemah, tinggal sebenarnya kan ini momentum mumpung ada pemerintah baru menurut saya. Pak Prabowo ini bisa mengambil peran sebenarnya karena semua itu tergantung presiden kok. Kata Pak Parman tadi di Hong Kong itu presidennya atau di zaman-zaman KPK awal itu kan ada Bu Megawati yang memulai, kemudian Pak SBY yang memelihara dan menjaga gitu kan. Itu bagus kan KPK. Saya kira KPK sampai tahun 2017 masih oke ya, sampai kasus-kasus Pak Setia Novanto dengan banyak hambatan itu masih ditangkap juga gitu, masih bisa. Nah, sesudah itu sejak tahun 2019 itu terus melemah sampai keadaannya seperti sekarang. Tinggal menurut saya Pak Prabowo bisa menyelamatkan itu. Bang Parman, ini menarik nih. Tadi Pak Mahfud banyak menceritakan bagaimana jalan panjang dan harapan ya. Mudah-mudahan pemimpin selanjutnya bisa membenahi pemberantasan korupsi. Kalau ngelihat peristiwa Cicak versus Buaya ini kan MK mengambil peran penting untuk menyelamatkan bagaimana KPK itu menjadi kuat dan punya kekuatan melawan institusi yang besar, Polri gitu. Kalau ngelihat keadaan sekarang, Bang, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk memelihara dan merawat dan memperkuat KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi ini? Ya MK kan nggak bisa berperan aktif, ya, kecuali kalau ada permohonan. Dan yang paling penting justru saya ingin melanjutkan Pak Mahfud itu ya. Yang paling penting dan mendasar oleh pemerintahan baru ini, kembalikan sistem di KPK itu. Jadi jadikan dia institusi yang kuat. Institusi yang kuat itu karena sistemnya kuat. Ya. Lalu rekrutmen berjalan. Orang-orang yang duduk di KPK itu memang orang-orang yang memiliki tadi kompetensi dan kredibilitas untuk menjadi komisioner bagi pemberantasan korupsi. Nah itulah yang terjadi pada periode yang pertama, periode yang kedua. Orang-orang baik ini, orang-orang yang punya kompetensi dan kredibilitas ini berada dalam sistem KPK yang baik. Nah sekarang problemnya adalah sistem di KPK itu sudah tidak lagi seperti dulu. Dengan kata lain, sudah dilemahkan sedemikian rupa. Undang-undangnya sudah diperbaiki. Diperbaiki dalam pengertian itu dilemahkan undang-undangnya. Iya kan? Bagian dari eksekutif, pegawainya itu pegawai negeri sipil, ya. Lalu orang-orang yang dimasukkan di situ juga memang orang yang sejalan dengan lemahnya institusi. Lalu MK bisa melakukan peran apa? Iya kan? Apa yang bisa lakukan MK dalam situasi seperti itu? Jadi kalau yang dimohonkan itu ada permohonan misalnya, kan MK nggak bisa nyidangkan sendiri satu undang-undang tanpa ada permohonan. Kalau ada permohonan misalnya untuk menguji undang-undang ini dan mengatakan undang-undang ini sudah tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat karena KPK misalnya ya, kalau mau ditafsirkan, kalau menurut konstitusi dalam rangka pemberantasan korupsi bla 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 bla, itu kalau ada yang menguji, MK
bisa saja keluar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diatur di situ untuk menyatakan institusi KPK yang sekarang lemah. Karena itu misalnya harus independen, harus begini, harus begitu. Tinggal pertanyaannya, mau nggak MK melakukan lompatan berpikir hukum yang spektakuler sebagaimana yang dulu-dulu? Saya sih nggak terlalu yakin. Karena itu butuh orang-orang hebat juga di MK itu. Kalau Pak Mahfud sebagai mantan ketua MK gimana tuh Pak? Tadi ada pertanyaan dari Bang Parman. MK kira-kira mampu nggak nih membuat lompatan-lompatan besar yang sekarang? Harus diciptakan kondisinya ya. Saya tadi mengatakan gitu ya. Gimana sih caranya MK itu? Ya nanti itu pola seleksinya dan independensinya itu dijamin oleh DPR, oleh Presiden gitu. Agar tidak boleh ada mengintervensi. Nah sekarang itu terasa bukan hanya tidak boleh ada orang mengintervensi, itu yang tidak diperhatikan, malah melakukan intervensi sendiri secara tidak langsung. Jadi rusak jadinya sekarang ini. Ya tentu ini hasil kesimpulan dari hasil dari gejala yang muncul dan fakta-fakta yang kemudian terlihat dari langkah-langkah dan putusan MK yang sering keliru, sering tidak tegas. Meskipun sejak tanggal 20 Agustus itu nampaknya sudah mulai kembali MK ya. Nah tinggal nanti DPR membuat lingkungan yang kondusif ya, agar nanti ya MK yang baru atau MK selanjutnya sesudah ini dijaminlah independensinya oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan MA sendiri turut mengawal MK nanti agar hakim-hakimnya tuh independen. Bang Parman, kalau melihat situasi sekarang nih, ini kan momentumnya sebenarnya pas sekali Pak Mahfud, Bang Parman. Saat ini kan juga sedang digodok kan komisioner KPK dan kayaknya sudah mengerucut ke beberapa nama gitu. Mungkin ya 1-2 diantaranya ada yang Pak Mahfud atau Bang Parman kenal gitu. Melihat komisioner yang sudah mulai naik di permukaan nih, bagaimana Bang Parman melihat itu? Ada beberapa nama yang nggak usah saya sebut lah ya. Beberapa nama yang ada harapan, tapi nggak ada jaminan. Ya kan? Kenapa saya bilang ada harapan? Masa lalu orang-orang ini cukup punya reputasi lah untuk mengemban amanat besar di KPK. Tapi nggak ada jaminan bisa berjalan. Sebab apa? Sebab sebagian dari operasionalisasi KPK itu ujung tombaknya adalah penyidik dan penuntut. Jadi sangat mungkin ya penyidik mendeponir sejumlah perkara, menyembunyikan bukti untuk mengamankan satu kasus, untuk mengamankan orang ini, keluar perintah agar perkara ini disidik, misalnya ya. Lalu penyidik lakukan, lapor kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak, tidak cukup bukti, Pak. Lah kalau penyidiknya mainkan gimana? Kalau penyidiknya memainkan, nggak adalah daya upayanya 5 komisioner itu. Nah dulu pernah terjadi karena KPK itu punya kewenangan menentukan sendiri penyidiknya. Dia seleksi. Selain itu ada penyidik independen, non-Polri, non-jaksa. Nah ini kekuatan utama KPK pada periode-periode lalu. Sehingga hasil penyidikan penyidik dari unsur Polri dan atau kejaksaan itu bisa di-challenge oleh penyidik-penyidik dari luar unsur 2 institusi ini. Nah sekarang kan tidak sepenuhnya dari kepolisian, sepenuh dari kejaksaan. Kalau nggak profesional ini dari unsur Polri dan unsur kejaksaan sebagai penyidik, lah 5 anggota komisioner ini kan nggak cukup punya kekuatan melakukan apapun. Karena paling ya ketika gelar perkara, ini perkaranya, ini hasil penyidikannya, lalu kesimpulannya apa? Belum cukup bukti. Gitu. Dia selesai perkaranya. Atau ada juga peristiwa. Saya juga mendengar itu, tapi nggak tahu benar apa enggak. Terhadap suatu peristiwa, dia katakan, kami sudah menyampaikan kepada komisioner untuk diterbitkan sprindik baru menyatakan seseorang itu kembali menjadi tersangka. Yang sudah dinyatakan oleh pra peradilan tidak menjadi tersangka lagi atau dibatalkan.
Sudah keluar sprindik, keinginan untuk keluar sprindik. Pimpinannya nggak mau ngeluarin. Kalau ini problemnya ada di komisioner. Gitu kan. Nah jadi situasi di KPK itu, kalau mau kita mengharapkan dulu seperti yang dulu, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kembalikan dia pada sistem institusi KPK yang lama. Undang-undangnya itu dikembalikan. Siapa yang bisa kewenangan? Presiden itu punya power untuk melakukan itu. Tapi kan saat ini KPK punya satu badan di atas komisioner, Dewan Pengawas itu gimana eksistensinya Pak Mahfud dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini? Kalau kondisi yang terakhir ya, situasi yang terakhir itu yang saya dengar dari dalam, Dewas itu ndak punya gigi apapun, bahkan dikendalikan oleh komisionernya. Buktinya baru bisa melakukan menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang penting sesudah ketua KPK-nya jadi tersangka kan. Terus baru sesudah tersangka gitu persis lalu diberhentikan. Baru sudah itu mulai sebelum itu laporan-laporan itu kan udah banyak. Nggak pernah ada yang berarti lah. Mungkin ada 1-2 gitu. Seperti kasus misalnya kasus yang terakhir tuh Mas Gufron itu. Kan sebenarnya putusannya sudah lama siap gitu. Lalu dipotong, padahal ini soal etik, dipotong soal pengaduan ke pengadilan gitu. Hanya nunggu kalah di pengadilan juga, sesudah kalah baru diputuskan gitu. Sehingga giginya tuh enggak begitu ada Dewas itu. Dulu adanya Dewas ini kan sebenarnya kompromi. Ya, ketika pasal-pasal tuh kok lemah banget ini. Yeah. Dia ini enggak akan gerak, KPK ini bisa liar. Kalau gitu diangkat aja Dewas. Dewas tuh harus terdiri dari orang yang hebat-hebat. Maka yang pertama tuh yang hebat-hebat. Ada Artijo, ada Tumpak Aturangan, ada siapa yang perempuan Albertinaho itu orang hebat-hebat pada masa ini. Tapi begitu ada di Dewas KPK enggak berdaya juga. Mereka yang biasa megang palunya enggak kuat juga. Apalagi sekarang kalau Dewas yang pertama dulu karena itu kompromi agar Dewasnya aja yang kuat, kalau komisionernya enggak kuat gitu kan, dipilih yang bagus-bagus memang oleh presiden. Kan yang pertama itu enggak pakai seleksi Dewas. Untuk pertama kali Dewas dipilih oleh presiden. Dipilih yang bagus-bagus, track recordnya bagus, tapi enggak berdaya juga dengan komisionernya. Karena gitu. Memang secara atribusi juga tidak. Iya makanya Dewas karena memang secara keseluruhan strukturnya lemah gitu. Nah sekarang ini udah Dewas sudah diseleksi, malah sekarang itu proses seleksi itu sering juga menjadi tempat intervensi politik ya. Ada yang ingin lulus melakukan pendekat ke sini, ada yang ingin agar ini tidak masuk diintervensi. Jadi prosesnya transaksional tuh Pak Mahfud. Ya itulah sekarang. Kalau saya sih nggak perlu ada Dewas. Iya. Makanya tadi kayak dulu aja. Kayak dulu lagi. Kembali ke seperti yang dulu. Pengawasan itu oleh sistem yang sudah berlangsung di KPK itu. KPK itu luar biasa loh ketatnya. Pengawasan oleh sistem, bukan oleh orang. Bukan oleh institusi di luar institusi yang ekosistemnya KPK gitu kan. Karena antar penyidik itu saling kontrol, ya kan? Seperti tadi Pak Mahfud bilang, komisioner itu nggak bisa dia makan di luar yang dibayar oleh mereka sendiri. Itu untuk menjaga image citra, untuk menjaga jangan sampai titik lemah itu kan sistem yang dibangun gitu. Nah ini yang diruntuhkan. Orang-orang yang masuk di KPK itu diseleksi ketat. Gak sembarangan mau jadi penyidik KPK, menjadi penuntut KPK, mau menjadi pegawai KPK. Gak sembarangan di zaman lalu. Ya, diciptakan betul dia untuk menjadi super body memang. Kalau sekarang nih seolah-olah proses pemilihannya sangat transaksional. Tapi yang seperti saya katakan tadi, ya di mana-mana negara koruptif itu nggak menghendaki ada lembaga-lembaga yang kuat. Belum MK sendiri yang begitu perkasa hancur kok. Iya kan? Kurang apa Mahkamah Konstitusi? Di dalam Undang-Undang Dasar nggak dirubah, undang-undangnya dipretel. Beginilah, begitulah. Ya kan? Ntar lagi ini
ada seleksi ulang begitu-begitu. Untuk apa maksudnya coba? Selain untuk menggerogoti kredibilitas negara bangsa ini. Kesannya aja kita, oh ini cuma KPK, ini MK, loh. Ini lembaga negara loh. Kalau Anda gergaji ini, sama aja Anda sedang menggergaji pondasi bernegara yang benar. Itu, dan mereka nggak peduli. Mau benar mau enggak, negara ini kan nggak punya komitmen mereka. Komitmennya itu bukan itu kok. Gitu. Sebagai pengalaman terakhir ya, mungkin Bang Mahfud pernah saya dengar ceritakan. Waktu saya masih di Jakarta dulu, ada loh petinggi bangsa ini. Ya, petinggi negara masa itu. Terang-terangan nggak suka KPK. Terang-terangan mengatakan. Lebih ekstrim. Iya. Nah karena itu kalau orang-orang semacam itu bicara tentang pemberantasan korupsi, saya sih minor sekali itu. Saya teringat ucapannya gitu kan. Jadi ya begitulah. Oh, mudah-mudahan komisioner KPK yang nantinya akan dipilih memberikan ya kesegaran lah untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Terima kasih banyak Pak Mahfud, Bang Parman. Sama-sama ya. Kita banyak menyinggung soal KPK tadi karena awalnya dari cicak versus buaya, dari KPK dengan institusi Polri dan pada akhirnya sampai kepada kondisi KPK hari ini. Ya, saya ingat banget tuh Bang Parman, Pak Mahfud, salah satu ucapan dari seorang sejarawan ya, Lord Acton, dia bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut, ya korupnya semakin absolut. Terima kasih Bang Parman, Pak Mahfud sudah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua yang nonton Ketok Palu Mahfud. Teman-teman, demikian episode Ketok Palu Mahfud kali ini. Tentunya kita akan bertemu kembali di episode-episode Ketok Palu Mahfud selanjutnya. Kita akan membahas lagi banyak sekali putusan-putusan monumental atau landmark decision lain yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Jangan lupa buat teman-teman yang punya saran dan masukan, kira-kira saya atau bahkan Pak Mahfud atau bahkan Bang Parman harus mengulas putusan yang mana lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar di channel YouTube official Mahfud MD. Tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan, keadilan, dan hukum Indonesia. Sampai jumpa.